Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sela Rizky Aulia dengan NPM 240111043. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sudiatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi kelas B. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana dampak platform TikTok pada kalangan generasi Z dalam hal kesehatan mental dan interaksi sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke video pembahasannya. Yang pertama, di pendahuluan. TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer di kalangan generasi Z, yang mencakup individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Dengan format video pendek yang menarik dan mudah diakses, TikTok menawarkan berbagai konten yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku penggunanya. Meskipun platform ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kreativitas dan memberikan hiburan, dampak negatifnya juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pengaruh TikTok terhadap generasi Z di berbagai perspektif. Selanjutnya, apa saja sih dampak dari platform TikTok itu? Negatif atau positif? Di balik banyaknya manfaat TikTok bagi masyarakat, tentu juga terdapat dampak negatif dalam penggunaan TikTok. Salah satu dampak TikTok adalah perubahan dalam interaksi sosial generasi Z. Menurut Babu Bahrudin dan Silviana 2024, banyak orang dewasa, remaja, hingga anak-anak menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton dan membuat video TikTok. Hal tersebut dapat mengurangi waktu yang bisa mereka habiskan untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-teman dan keluarga. Selain itu, paparan terhadap konten yang tidak sesuai usia dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap nilai-nilai sosial dan norma-norma yang ada. Justifikasi masalah penelitian ini berakar pada pentingnya memahami dampak media sosial yang terus berkembang. Dengan meningkatnya penggunaan TikTok di kalangan generasi Z, ada kalanya untuk mengevaluasi bagaimana sih platform TikTok ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, jurnal karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dampak TikTok terhadap generasi Z. Menurut Babu Bahrudin dan Silviana 2024, alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti meyakini bahwa kebenaran atau realitas sosial dibangun dari kesadaran individu. Kalau menurut kalian manfaat TikTok itu ada apa aja sih? Kalau menurut saya bisa menambah teman dan juga bisa mendapatkan uang. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan 15 peserta yang merupakan pengguna aktif TikTok. Wawancara dilakukan secara daring dan dirancang untuk menggali pengalaman pribadi serta pandangan peserta mengenai pengaruh platform tersebut terhadap interaksi sosial dan kesehatan mental mereka. Lalu setelah melakukan wawancara, apa aja sih hasilnya? Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku sosial dan nilai-nilai normal generasi Z. Melalui wawancara dengan pengguna aktif TikTok, ditemukan banyak pengguna merasa bahwa platform ini memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain secara kreatif. Namun, mereka juga mengakui adanya tekanan untuk mengikuti tren yang dapat memengaruhi identitas pribadi mereka. Selain itu, analisis literatur mengungkapkan bahwa meskipun TikTok dapat memperkuat nilai-nilai positif seperti empati dan keberagaman, platform ini juga berpotensi menggeser nilai-nilai budaya lokal dengan dominasi konten global yang seringkali tidak sesuai dengan konteks sosial. Selain itu, para pengguna aktif TikTok menyatakan bahwa interaksi di TikTok menciptakan norma sosial baru yang lebih inklusif dan fleksibel, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keaslian diri di tengah arus tren yang cepat berubah. Penelitian literatur mendukung temuan ini dengan mencatat bahwa generasi Z cenderung terpapar pada standar baru yang ditetapkan oleh konten viral, yang bisa berdampak pada kesehatan mental mereka. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi
dan pelestarian nilai-nilai tradisional agar dampak negatif dari penggunaan TikTok dapat diminimalkan, sekaligus memanfaatkan potensi positifnya dalam membentuk identitas sosial generasi Z. Selanjutnya mengenai pembahasan mengenai kesehatan mental dan interaksi sosial. Yang pertama, pembahasan mengenai interaksi sosial. Penelitian mengungkap bahwa TikTok telah menjadi alat penting bagi generasi Z dalam mengekspresikan diri dan membangun interaksi sosial. Melalui wawancara, pengguna menyatakan bahwa mereka merasa lebih terhubung dengan teman-teman mereka melalui konten yang dibagikan di platform ini. Menurut Caroline et al. 2023, penelitian mengatakan TikTok mampu menyingkirkan semua perbedaan yang ada dan secara luas semua golongan dapat menerimanya. Di berbagai negara dan agama, mereka tidak segan-segan dalam mengungkapkan diri atau self-disclosure di TikTok, baik dalam bentuk video curhat, berjoget, atau memberikan informasi. Semua itu dilakukan sebagai wujud eksistensi dan mengungkapkan diri. Lalu menurut Ahdiyanti dan Nurwiti 2021, teori McIver perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial atau social relation, atau perubahan terhadap keseimbangan atau bisa disebut equilibrium hubungan sosial. Berdasarkan teori ini, kita bisa lihat sekarang kesenjangan komunikasi antara masyarakat, khususnya generasi Z. Namun, ada juga kesadaran dan akan tekanan sosial yang muncul dari kebutuhan untuk mengikuti tren yang dapat mengaburkan batas antara keaslian diri dan keinginan untuk diterima oleh orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesehatan mental. Interaksi sosial di TikTok menciptakan dinamika baru yang lebih inklusif, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait kesehatan mental. Menurut Mila et al. 2024, peserta didik mungkin merasa tertekan atau kurang percaya diri ketika mereka membandingkan diri mereka dengan standar kecantikan atau kesuksesan yang ditampilkan dalam konten tersebut. Eksistensi ini justru menjadi sebab para siswa saling bersaing menunjukkan bahwa mereka paling keren untuk diakui dengan memposting di media sosial sehingga mereka akan mendapat stres. Faktor lainnya, waktu yang dihabiskan penggunaan berlebihan dan tanpa batas waktu di TikTok bisa mengganggu pola tidur, waktu belajar, dan aktivitas fisik yang sehat. Hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang dapat membantu pengguna menavigasi pengalaman mereka di TikTok dengan cara yang lebih sehat, sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi positif platform TikTok tanpa terpengaruh oleh dampak negatifnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Maka kita semua, khususnya generasi Z sebagai generasi penerus bangsa, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang dapat membantu pengguna TikTok untuk memanfaatkan platform ini secara positif, menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka, dan menghindari dampak buruk bagi kesehatan mental. Eits, saya memiliki jargon yang bisa diikuti oleh kita semua. Yuk sama-sama ikuti. Bijak bersosmed, hidup lebih sehat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.